Halo teman-teman, saya Javier Siva Putra dari SMA 103 di kelas F8. Kali ini saya akan menerangkan materi cukup banyak, fungsi, transformasi, dan vektor. Bisa disimak ya teman-teman. Oke, untuk materi pertama yaitu materi cukup banyak, kita akan membahasnya ya teman-teman. Jadi kita mempunyai contoh soal yang pertama ini yaitu x pangkat 4 min 8x kuadrat plus 2x plus b dibagi oleh x kuadrat min x min 2. Sisanya adalah 3x min 4. Maka kita tentukan A dan B nya ya. Jadi pertama-tama kita faktorkan dulu pembagiannya, yaitu x kuadrat min x min 2 menjadi x min 2 kurung dan x plus 1. Maka didapat x 1 nya yaitu 2 dan x 2 nya yaitu min 1. Lalu kita masukkan ya teman-teman di rumus f(x), yaitu F2 sama dengan yang nilainya 3x min 4 ini kita masukkan x nya yaitu 2 karena ini x nya 2. 3x min 4 lalu 3 kali 2 min 4 6 kurangi 4 yaitu 2. Maka hasil dari F2 bersisa 2. Lalu untuk x yang satunya F min 1 dengan min 7. Lalu kita masukkan, lalu kita substitusi ke nilai awalnya ini ya teman-teman. Jadi F2 sama dengan 2 pangkat 4 min 8 pangkat 2. Lalu setelah ketemu sisa dari F2 dan F min 1 nya, kita masukkan X2 nya ini ke persamaan yang awal ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 4 min 8 kali 2 pangkat 2 plus 2 kali 2A plus B sama dengan ini ya 2, kan pakainya ini yang F2. Lalu peroleh hasil 16 min 32 plus 4A plus B sama dengan 2. Sama dengan ini bisa dipindah ruas. Jadinya ini 4A plus B sama dengan 2. Ini min 16 plus 32 sama dengan 4A plus B sama dengan 18. Nah, lalu setelah ketemu persamaan pertama dari X2, kita masukkan lagi ke kita buat persamaan lagi di X nya min 1. Jadi min 1 pangkat 4 min 8 kali min 1 pangkat 2 plus 2A kali min 1 plus B sama dengan min 7. Ini jadinya 1, ini min 8 min 2A plus B sama dengan 7. Ini jadinya min 7 min 2A plus B sama dengan min 7. Min 2A plus B sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Dari kedua persamaan ini, untuk mengetahui nilai A dan B kita menggunakan teknik eliminasi. Jadi persamaan pertama dikurangi oleh persamaan yang kedua. Kita kurangi, maka diperoleh hasil B kurangi B ini 0, 4 min jadinya 6A 18. A nya sama dengan 3. Lalu untuk mengetahui nilai B,
kita substitusikan A-nya. Jadi 4 kali 3 plus B sama dengan 18. B sama dengan 18. Yang 4 kali 3 ini dipindah ruas ke 18-nya. 12. Jadi diperoleh hasil 6. Jadi nilai A-nya 3, B-nya itu 6. Jadi sudah ketemu ya teman-teman, ini nilai A dan B-nya. Jadi untuk materi yang kedua yaitu tentang fungsi. Jadi di fungsi itu kan ada banyak ya. Kita ambil contoh aja dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ada dua macam, yaitu fungsi kuadrat yang grafiknya membuka ke atas. Syaratnya itu A lebih dari 0. Pada fungsi kuadrat ini memiliki titik balik minimum. Dan yang kedua itu fungsi kuadrat yang grafiknya membuka ke bawah. Syaratnya itu A kurang dari 0. Pada fungsi kuadrat ini itu memiliki titik balik maksimum. Jadi yang kita punya contoh soal yaitu ini, tentukan daerah hasil dari setiap fungsi kuadrat berikut. Yang pertama itu A adalah fx x kuadrat min 2x min 8. Jadi untuk rumus titik minimum yaitu min B per 2A, B kuadrat min 4AC min 4A. Nah, ini adalah rumus dari titik minimum. Setelah kita ketahui rumus ini, kita masukkan saja dari persamaan ini. Jadi seperti ini. Ini min 4 kali 1. Jangan lupa kurangnya. Maka diperoleh titik minimumnya yaitu 1, min 9. Dari titik ini dapat kita peroleh yaitu ini. Y adalah bilangan real dengan syarat Y lebih besar atau sama dengan minus 9. Nah, ini adalah penerapan dari contoh soal fungsi kuadrat dari materi fungsi. Oke, lanjut kita ke yang materi transformasi geometri. Jadi kita punya contoh soal seperti ini. Tentukanlah bayangan fungsi Y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 jika dirotasi sejauh 270 derajat dengan pusat 0. Selanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi pertama-tama kita perlu ketahui cos 270 itu berapa ya. Caranya 180 plus berapa, hasilnya 270, yaitu 90. Yaitu sama dengan cos 90. Karena menggunakan 180 maka cosnya tetap ya. Dan diambil yang belakangnya ini 90. Jadi cos 90 itu adalah 0. Lalu sin 270 yaitu 180 plus 90 yaitu sin 90 yaitu 1. Tapi karena 270 ini tepatnya berada di sumbu Y negatif, jadi menghasilkan min 1. Sin 270 adalah min 1. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumusnya yaitu X aksen Y aksen. Karena kita diminta Y sama dengan min X, jadi ini dikali dengan min 1. Lalu ditambahkan dengan rumus yang cos 270 sin 270 lalu min sin 270 ini juga cos 270 dikali x y sama dengan 0 min 1 min 1 0 kali 0 min 1 sin 270 adalah min 1 lalu min sin 270 berarti min kali min jadinya 1 0 kali x y sama dengan
Ini kita tulis X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 kali X Y. Ini tinggal dikali matriks saja teman-teman, jadi menghasilkan ini. Kita langsung kali dengan X Y nya, menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan X sama dengan min Y. 1 kali X min 1 kali Y. Setelah kita ketemu ininya, kita ketahui dulu nilai X dan Y nya. Jadi X aksen sama dengan X, jadi X adalah X aksen, lalu Y aksen sama dengan min Y. Min Y agar positif ini dikali min 1, sama-sama dikali min 1, jadi min Y aksen sama dengan Y, jadi nilai Y adalah min Y aksen. Lalu kita masukkan aja ke yang fungsi pertama ini. Kita masukkan Y aksen X aksen kuadrat min 5 X aksen plus 4. Untuk menghilangkan min negatifnya di sini, kita kali dengan min 1, yaitu Y sama Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat plus 5 X aksen min 4. Jadi sudah ketemu ya teman, hasilnya ini. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang vektor. Di vektor ini kita punya contoh soal seperti ini. Vektor A yaitu berisikan 8i min 4j plus k, dan vektor B yaitu 4i plus 2j plus 3k. Tentukanlah panjang vektor proyeksi B pada A. Untuk menentukan panjang vektor proyeksi B pada A, kita menggunakan rumus, yaitu vektor A kali vektor B per panjang vektor A. Itu kita kali dulu ya, 8, kita kali sesuai variabelnya, I dengan I, C dengan C, itu 8 kali 4 tambah 4 kali 2 tambah 1 kali 3 per. Untuk menentukan panjang A, kita pakai rumus akar ya, akar kuadrat. Jadi 8 kuadrat plus min 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi untuk menentukan panjang pada vektor A ini, kita pada vektor A ini di kuadrat dan di akar. Jadi kita jumlah dulu yang atas, 32 ditambah ini berarti min 8 tambah 3, itu menghasilkan akar 81. Jadi menghasilkan 27 per 9, yaitu 3. Jadi panjangnya adalah 3 ya. Sudah selesai. Oke, itu saja yang saya bahas tadi ya. Semoga teman-teman semua pada mudeng dengan cara yang saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa komen-komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.